Ya, bisa masih bersama Lanshock Berita Satu, kita langsung lanjut dialog kita. Pak Wawan, tadi kan Anda bilang bahwa si malakama. Jadi sebenarnya bagaimana? Harusnya kita buat sanksi seperti apa untuk membuat efek jerah bagi para WNI yang mungkin terfikir atau ingin menjadi simpatisan dari ISIS ini? Ya memang karena prosesnya sendiri akan susah ya, artinya untuk harus dengan keputusan pengadilan dan dia punya hak juga untuk banding misalnya. Tapi kalau kita lihat bahwa itu kan perlu BAP, dalam kondisi dia tidak ada di sini BAP-nya kapan? Kan ini menjadi persoalan, kecuali dia sudah kembali kemudian di BAP. Dan tentu saja namanya proses hukum tentu ada ketepatan orang. Kalau di sini kan banyak alias, banyak nama-nama samaran, kemudian identitasnya dipalsukan semua. Ini yang mempersulit. Oleh karenanya begitu nama itu muncul sekian banyak, ya akhirnya imigrasi sendiri tidak berani memutuskan, oh ini pasti itu karena banyak alias. Maka sanksi itu masih macan ompong sekarang ini untuk menindak tegas mereka. Dan memang diharapkan ada satu revisi-revisi dari aturan itu tegas. Apakah memang terbukti ke sana sudah langsung bisa ketok palu tanpa ada satu BAP atau bagaimana prosesnya? Kalau revisi apa? Revisi dari ketentuan undang-undang mengenai kewarganegaraan itu sendiri. Artinya menurut pengamatan Anda sudah ada berapa tahun ISIS terbentuk? Ini kalau data dari BNPT sudah ada 34 orang WNI yang bergabung dengan ISIS. Data pemerintah Irak 53. Lalu menurut Menko Polhukam, BIN dan Polri ada 514 orang. Jadi selama sejumlah tahun ini ISIS sudah berdiri, orang-orang ini bebas keluar dan masuk, bergabung begitu saja. Memang ada yang keluar masuk, tapi ada juga yang memang sudah berada di luar negeri. Artinya ada yang sekolah di Mesir yang selama ini terus masuk ke sana, kemudian ada juga di Yaman yang masuk ke sana, atau juga di Yordan, di Sudan, maupun di Saudi. Nah itu yang masuk ke sana dari sejumlah negara, pelajar-pelajar kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena prosesinya tahu-tahu ada laporan dari kawan-kawan mereka ke kita bahwa sudah meninggal dalam proses pertempuran. Kita sapa Prof. Irfan di sambungan telepon. Prof. Irfan, ini nampaknya sudah berapa tahun ISIS berdiri, ada banyak warga negara Indonesia yang luput dari pengawasan hukum dan bebas bergabung seperti itu. Ada yang pelajar dari negara sekitar, dari Suriah dan Irak. Ya, karena mereka memiliki militansi. Ya, orang-orang yang memiliki militansi dan semangat ideologi keagamaan itu tidak bisa dibendung. Kalau dianggap mendesak untuk menetapkan dan menegakkan aturan bagaimana setelah kembali, itu saya kira lebih penting aturan yang mencekal mereka agar jangan sampai ke sana. Ini ada 4 kontra yang harus kita terapkan, terutama bagi generasi muda kita, anak-anak sekolah, dimanapun dia berada, yaitu yang pertama kontra ideologi. Ideologi itu harus dilawan dengan ideologi. Ya, tafsiran-tafsiran yang sangat monopoli terhadap istilah-istilah yang disakralkan dalam ajaran Islam, itu yang ditafsirkan secara dangkal dan secara monopoli. Akhirnya itu yang disebarkan. Kemudian ideologi, kontra ideologi. Yang kedua kontra radikal. Orangnya ini kan semua pada radikal, jadi harus kita upayakan agar jangan mereka memiliki pemikiran radikal yang ingin mewujudkan perubahan dengan cepat dengan menggunakan kekerasan. Yang ketiga kontra narasi. Narasi-narasi yang memutuskan pemahaman-pemahaman yang sifatnya sangat dangkal dan emosional, itu yang kita harus kuasai, buletin, ya, tabloid, koran, opini dan lain sebagainya. Ini yang harus lebih dikencangkan secara masif. Ini semua penanggulangan dari akar permasalahan ya, yang tentunya juga tidak kalah pentingnya. Propaganda, ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, apabila untuk yang sudah tertangkap ini, Pak Irfan, kira-kira kalau tadi Pak Wawan sudah setuju perlu banyak sekali revisi atas undang-undang yang sekarang sudah berlaku karena pada kenyataannya penegak hukum tidak berjalan. Apa yang kira-kira menjadi sanksi yang paling tepat untuk memberikan efek jerah juga bagi para simpatisan ISIS yang masih berada dalam Indonesia? Ya, saya kira kita tegakkan aturan yang ada. Bagaimana tidak usah kembali ke sini, biar kita siap menerima mereka, atau juga tidak mau mereka kembali ke sini. Mereka kan mau pergi berjihad. Jadi ya jangan pulang sekalian, tinggal aja di sana.
tinggal aja di sana. Jadi daripada mereka kembali seperti kasus Afghanistan dulu, mereka kembali ke negara Indonesia. Kita bersyukur kalau mereka tinggal di sana dan sekalian. Yang bahaya ini kalau dia pulang dan berulah menyamakan wilayah aman ini dengan wilayah yang kacau di sana. Prof Irfan, tapi secara hukum Indonesia baiknya harusnya dirubah atau bagaimana untuk mempertegas? Karena kan tadi Prof mengatakan ya Mendy ya, mengatakan sebaiknya mereka tidak balik ke Indonesia. Tapi seandainya mereka balik, apakah pemerintah Indonesia menerima dengan lapang dada atau bagaimana seharusnya? Kalau mereka tidak balik, oke. Tetapi kalau mereka balik, tidak apa-apa. Yang penting tidak membawa pengaruh. Pengaruhnya yang berbahaya. Kalau dia Hukuman kembali seperti baik-baik, apa lantas Pak yang pantas diganjarkan? Kalau diterima kembali kan artinya hak warga negaranya tidak dicabut ya? Iya, inilah yang perlu kita upayakan agar mereka jangan membawa pengaruh setelah mereka kembali. Mungkin paling untuk sementara hukuman sanksi administrasi atau apa, tetapi untuk sampai kepada menghukum dan lebih berat lagi, saya kira memang perlu ada penguatan-penguatan hukum, pasal-pasal yang bisa menjebak mereka agar mereka tidak sembarang dan seenaknya kembali dan membawa pengaruh. Ya, saya kira itu. Ini kan yang menjadi pelik karena Anda sudah katakan tadi di segmen sebelumnya, ISIS ini kan bukan negara yang kemudian diakui ya untuk bagi seluruh dunia gitu. Maka dari itu tidak bisa dikenakan juga bergabung oleh tentara ISIS kemudian dicabut WNI-nya seperti itu. Tapi kalau kemudian memang undang-undang ini berevolusi dan kemudian itu bisa dipidanakan, kemudian hak warga negaranya dicabut, ketika mereka ada yang menampung ISIS malah bisa dengan gampang jadi tentara ya. Bukankah kita jadi memfasilitasi radikalisme ini, Pak Irfan? Pandangan Anda? Iya. Ini juga makin perlu kita analisa lebih dalam agar jangan kita tidak salah dan tidak gegabah dalam memutuskan. Itulah saya bilang perlu penguatan hukum. Ya, pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 aja itu yang belum bisa dilaksanakan. Negara lain, ada beberapa negara yang melaksanakan seperti itu. Kalau pulang, ya sudah sekalian, jangan balik lagi, pergi ke sana aja. Jadi itu. Ya, baik Prof Irfan dan juga Pak Wawan, tampaknya memang kita masih belum menemukan harus hukuman seperti apa untuk menindak para partisipan dari ISIS ini. Nah, kita akan beralih ke pencegahan mungkin ya. Kita melihat bagaimana ini selain hukuman, apakah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk agar WNI ini tidak semakin banyak yang berpartisipasi di ISIS. Bagaimana radikalisme juga masih mendapatkan banyak sekali penerimaan dan simpati dalam negeri. Di segmen berikutnya ya.